Oke, mari kita mulai sesi ini dengan sebuah renungan yang simple tentang kehidupan ini. Sebuah kesadaran yang akan jadi bahan perenungan kita bersama. Pernah nggak sih Anda merasa capek, benar-benar lelah karena seolah-olah terus berperang sama hidup sendiri? Kalau jawaban Anda iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan ada kabar baiknya. Gimana kalau saya bilang mungkin ada jalan lain? Jalan yang alih-alih menuntut perjuangan, justru mengajak kita untuk selaras dengan alam semesta. Nah, untuk bisa benar-benar paham konsep ini, yuk kita belajar dari guru yang paling bijak, yaitu alam itu sendiri. Coba deh perhatikan sungai. Sungai itu kan nggak pernah berjuang ya, nggak pernah mikir, wah kok harus kerja keras nih biar sampai ke laut. Enggak, dia cuma, ya udah ikutin aja gravitasi, cari jalan yang paling gampang, yang hambatannya paling kecil, dan akhirnya sampai juga ke tujuannya dengan santai. Nah, di balik kesederhanaan ini, ternyata ada sebuah filosofi kuno yang, wah, luar biasa kuat. Nama filosofinya itu Wu Wei. Nah, ini penting banget nih dicatat. Wu Wei itu bukan berarti malas-malesan atau pasif ya, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah seni bertindak tapi tanpa paksaan. Atau bahasa kerennya, effortless action. Bayangin deh, ini tuh kayak kita menari bareng aliran kehidupan, bukan malah melawannya. Hasilnya kita bisa dapat hasil yang maksimal, tapi dengan tenaga yang minimal. Oke, jadi pertanyaannya, kalau hidup itu bisa semudah sungai mengalir, kok kita seringnya malah merasa capek banget ya? Berasa stuck gitu? Nah, jawabannya itu ada di satu penghalang besar. Sebuah bendungan yang tanpa sadar kita bangun sendiri. Rasa lelah yang sesungguhnya itu seringkali bukan dari tindakannya loh, tapi dari perlawanan kita sendiri terhadap tindakan itu. Ego kita tuh sering teriak di dalam kepala. Pokoknya harus sekarang, harus begini caranya. Akhirnya kita apa? Maksa, cemas, terobsesi sama hasil. Ya pada dasarnya kita lagi berenang melawan arus yang super deras. Jelas aja kan, semua energi kita habis terkuras. Coba kita lihat bedanya ya. Di satu sisi ada caranya ego, isinya cemas, capek, penuh perlawanan. Tapi di sisi lain ada caranya Wu Wei, tenang, penuh energi, selaras. Ini bukan dua dunia yang beda loh. Ini cuma dua cara untuk menjalani dunia yang sama. Pertanyaannya sekarang, jalan mana yang lebih sering Anda lewati selama ini? Nah, yang kerennya lagi nih, kebijaksanaan kuno ini ternyata nyambung banget sama penemuan psikologi modern. Ada loh istilah ilmiahnya untuk perasaan mengalir yang ajaib ini. Namanya itu flow state atau kondisi mengalir. Saya yakin banget, Anda pasti pernah ngalamin. Mungkin pas lagi asyik melukis, atau lagi olahraga, atau bahkan pas lagi kerja. Saking fokusnya, tahu-tahu waktu udah lewat aja. Nah, itulah Wu Wei dalam praktiknya. Itu terjadi pas keahlian kita ketemu sama tantangan yang pas. Tindakannya jadi kayak terjadi gitu aja, otomatis, tanpa perlu dipaksa. Intinya begini, pas kita lagi dalam kondisi flow, ego kita itu kayak menghilang sejenak. Anda nggak lagi merasa sebagai aku yang lagi berjuang mati-matian. Tapi sebaliknya, Anda itu jadi kayak semacam saluran, tempat ide dan energi kreatif dari alam semesta itu ngalir bebas lewat diri Anda. Oke, ini semua kedengarannya indah banget ya secara teori. Tapi gimana cara prakteknya di kehidupan nyata? Gimana caranya kita berhenti bertarung dan mulai belajar mengapung? Sebenarnya ada 3 cara simpel yang bisa kita coba. Pertama, presence atau hadir sepenuhnya. Coba deh, alihkan fokus dari rasa takut soal masa depan ke satu hal kecil yang bisa Anda kerjakan, ya sekarang ini. Kedua, non-attachment alias lepaskan keterikatan. Pokoknya lakukan yang terbaik yang Anda bisa, setelah itu lepasin genggaman Anda pada hasilnya. Biarin semesta yang urus. Dan yang terakhir, ini kuncinya nih. Belajar baca sinyal. Kalau ada satu pintu yang rasanya harus didobrak paksa, mungkin itu bukan pintu yang tepat buat Anda saat ini. Coba deh cari, pintu mana yang udah kebuka sedikit yang kayak ngundang Anda buat masuk. Nah, saat Anda mulai hidup dengan cara ini, sesuatu yang luar biasa bakal terjadi. Dan ini bukan soal dapat hasil yang lebih kecil dengan usaha lebih sedikit ya. Justru sebaliknya, ini soal membuka gerbang ke hasil yang jauh lebih besar dan lebih berarti. Logikanya sebenarnya simpel banget. Coba bayangin deh semua energi yang tadinya habis buat khawatir, buat melawan, buat maksa. Sekarang semuanya itu tersimpan di dalam diri Anda. Nah, energi yang terkumpul ini jadi kayak bahan bakar super yang malah bisa mempercepat Anda sampai ke tujuan.
Jadi, tindakan tanpa paksaan itu pada dasarnya adalah bentuk efisiensi paling tinggi di alam semesta. Ada satu kutipan yang menurut saya merangkum semua ini dengan sangat indah. Bunyinya, keajaiban terjadi bukan saat Anda mengejarnya, tetapi saat Anda membiarkannya terjadi melalui Anda. Keren ya? Jadi, keajaiban, kesuksesan, kebahagiaan sejati, itu ternyata bukan datang dari pengejaran yang bikin capek. Mereka justru datang pas kita kasih ruang biar semua itu bisa terjadi lewat diri kita. Jadi, untuk menutup sisi kita kali ini, saya mau kasih Anda satu pertanyaan untuk direnungkan. Minggu ini, coba deh daripada bertanya, pintu mana nih yang harus saya dobrak? Ganti pertanyaannya jadi, pintu mana ya dalam hidupku yang sekarang ini udah sedikit terbuka? Coba perhatikan baik-baik. Siapa tahu disitulah arusnya yang sedang menunggu untuk membawa Anda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.